Indonesia masuk ke 10 besar sebagai negara dengan utang terbesar di dunia karena nominalnya yang luar biasa. Secara nominal, jumlah utang pemerintah Republik Indonesia memang mengkhawatirkan karena angkanya terus naik secara signifikan. Pemerintah membeberkan alasan kenaikan terkait pandemi yang melanda seluruh dunia. Sebenarnya pemerintahan Jokowi selain menambah utang juga mengurangi utang. Pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai 1.628 triliun rupiah. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Jika dilihat secara historis, bagaimana mungkin angka itu bisa menjadi seperti sekarang? Apakah Indonesia memang doyan berhutang dari dulu kala? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, mari kita mundur jauh ke tahun-tahun saat Indonesia baru merdeka. Meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda beserta pasukan sekutu masih terus saja berupaya kembali menduduki Indonesia. Setelah diwarnai banyak drama, akhirnya lewat konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Meski begitu, Indonesia harus mengambil konsekuensi menerima limpahan warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden yang apabila dikonversikan ke kurs hari ini sebesar 16,6 triliun rupiah. Saat masa-masa Soekarno ini juga sang presiden pernah berhutang ke negara lain, terutama Blok Timur seperti Uni Soviet dan sekutunya. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, ia mewarisi utang sekitar 32 triliun rupiah. Setelah Soekarno lengser, Soeharto mendapat beban yang cukup berat terkait hutang senilai 32 triliun rupiah. Beda dengan Soekarno, Soeharto tidak memilih utang dari negara Blok Timur, tapi cenderung ke Blok Barat dan lembaga asing semisal Bank Dunia dan IMF. Pemanfaatan utang pada masa Soeharto berfokus kepada pembangunan infrastruktur seperti irigasi, bendungan, dan jalan. Selain itu, utang digunakan juga oleh pemerintah saat itu untuk pengendalian harga lewat subsidi. Sebelum krisis ekonomi 1997-1998, pengelolaan utang era Soeharto terbilang efisien dan efektif. Hingga masa jabatannya berakhir, utang pemerintah berada di kisaran 551,4 triliun rupiah. Kemudian masuk ke era B.J. Habibie. Proses akumulasi utang pun terus berlanjut di era sang teknokrat. Bahkan, Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia makin besar hanya dalam waktu jabatan yang singkat. Saat itu, hutang di era Habibie sekitar 938,8 triliun rupiah. Tapi sejak era Habibie hingga Jokowi, menurut pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim melalui akun Twitternya, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Selain kesejahteraan meningkat, di masa pemerintahannya, Habibie mampu memulihkan Indonesia dari krisis moneter pada 1999. Rasio utang mulai mengalami penurunan di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Selain penurunan, meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Selama era Gus Dur, tim ekonomi sukses mengurangi beban utang sebesar 4,15 miliar US dollar. Tim ekonomi Gus Dur juga melawan IMF dengan menolak resep yang menganjurkan dilakukannya austerity policy atau pengetatan anggaran dan lebih memilih growth story atau strategi pertumbuhan. Pada era Megawati Soekarno Putri, utang bertambah menjadi 1.299,50 triliun rupiah, meski rasionya menurun yaitu sebesar 56,5 terhadap PDB. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu, dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs rupiah yang semula di angka Rp9.800 pada 2001 menjadi Rp9.100 pada 2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang bertambah menjadi Rp2.608,78 triliun. Utang dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Utang juga banyak dihabiskan untuk memperbesar alokasi subsidi bagi masyarakat. Salah satu contohnya alokasi subsidi energi. SBY juga sempat melunasi utang pada salah satu lembaga yang loyal mengucurkan pinjamannya ke Indonesia, yaitu International Monetary Fund atau IMF, yang telah menjerat sejak tahun 1997.
Tahun ini Indonesia memasuki usia ke-76. Walaupun sudah tidak muda dan sudah juga berganti banyak presiden, rupanya belum mampu membawa kelegaan atas kekhawatiran makin membesarnya utang negara. Bahkan secara nominal, utang makin besar dari masa ke masa dan para pemimpin malah meneruskan estafet warisan utang. Walaupun begitu, pastinya mereka tidak tinggal diam kecuali memang tidak peduli terhadap nasib bangsa.